Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang materi postulat de Broglie. Kelompok 4 terdiri dari Maulida Hasanah dengan NIM 210603110032, Yusriana Nusa Putri dengan NIM 210603110053, Nabila Caitra Fatika Putri dengan NIM 210603110056, dan saya sendiri Najwa Kotrunada Anastasia dengan NIM 210603110057, dan yang terakhir yaitu Firatika Silsilia dengan NIM 210603110059. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu tentang sinar X oleh Compton. Dalam kasus efek fotolistrik, permukaan logam diterangi oleh seberkas cahaya yang mengeksitasi elektron pada permukaan logam. Demikian pula, efek Compton ketika meningkatkan panjang gelombang sinar X karena partikel cahaya yang disebut foton bertabrakan dengan elektron. Efek fotolistrik dan efek Compton menyimpulkan sifat partikel dari cahaya dengan energi H dikali dengan V dan momentum H per lambda. Penjelasan Planck tentang radiasi dalam materi dalam bentuk besaran distrik tidak sesuai dengan perambatan cahaya atau perambatan dalam bentuk gelombang. Namun, Einstein menduga bahwa cahaya merambat melalui ruang dalam bentuk foton. Selanjutnya yaitu partikel dan gelombang adalah dua kategori utama di mana semua di mana semua fenomena fisik di dunia kita dapat dibagi. Keberadaan kedua kelompok misteri dapat diidentifikasikan dengan jelas. Partikel terbatas, sedangkan gelombang tersebar luas. Fenomena interferensi juga dapat digunakan untuk membedakan antara dua kategori hal. Yang gejala interferensi hanya dapat dilihat oleh gelombang. Oleh karena itu, dapat ditemukan bahwa suatu materi dikategorikan sebagai gelombang jika menunjukkan gejala interferensi. Sebaliknya, suatu materi dikategorikan sebagai partikel jika tidak menunjukkan gejala interferensi. Kemudian, Louis de Broglie mengusulkan konsep gelombang sebagai aplikasi umum untuk teori partikel cahaya yang diusulkan oleh Max Planck dan Einstein. Jika gelombang cahaya memiliki sifat atau foton, maka partikel seperti elektron juga dapat memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, elektron bergerak mengelilingi inti seperti gelombang. De Broglie percaya bahwa setiap partikel memiliki gelombang energi atau E dan momentum linier, bisa disebut dengan simbolnya P, yang terkait dengannya. Gelombang yang melibatkan partikel bergerak ini disebut gelombang materi atau gelombang de Broglie. Dengan kondisi tersebut, gelombang elektromagnetik dapat dilakukan sebagai gelombang de Broglie, dikatakan sebagai gelombang de Broglie yang berasosiasi dengan foton. Untuk selanjutnya tentang latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya Yusriana Nusa Putri. Selanjutnya latar belakang. Sekarang kita mengenal dulu siapa itu de Broglie. Pada tanggal 15 Agustus 1892, Louis Victor Pierre Aymon de Broglie lahir di Dieppe, Prancis. Keturunan de Broglie yang berasal dari Piedmont di barat laut Italia terkenal dalam sejarah Prancis karena pengabdian mereka yang lama kepada penguasa negara itu dalam peran perang dan diplomatik. François Marie de Broglie diberi gelar Duc atau serupa dengan gelar adipati di Inggris oleh Raja Louis XI pada tahun 1740. Gelar ini hanya disandang oleh anggota keluarga tertua.
Lalu tampaknya putra Dak pertama membantu Austria selama perang 7 tahun dari 1756 sampai 1763. Akibatnya, Kaisar Prancis I dari Austria memberikan gelar Prince yang dapat diterima untuk digunakan oleh semua anggota keluarga de Broglie. Ketika kakak laki-laki Louis Maurin, seorang fisikawan eksperimental, meninggal pada tahun 1960, Louis secara bersamaan mewarisi gelar Duke dari Prancis dan Prince dari Austria. Pada tahun 1909, Louis lulus dengan gelar dalam sejarah dari Les Janson de Sailly di Paris. Dia mengatakan bahwa matematikawan Prancis terkenal Henri Foucault yang ide dan tulisannya bertampak padanya adalah alasan dia tertarik pada ilmu alam. Selanjutnya, para fisikawan mengagumi teori Bohr tentang spektrum emisi atom hidrogen. Namun mereka mempertanyakan mengapa elektron pada atom hidrogen terkuantisasi, atau dapat mempertimbangkan pertanyaan yang lebih spesifik tentang mengapa elektron atom Bohr dibatasi untuk mengorbit pada jarak tertentu dari nukleus. Selama beberapa dekade tidak ada seorang pun, bahkan Bohr sendiri, yang memiliki penjelasan yang masuk akal. Lalu pada tahun 1924, fisikawan Prancis yaitu Louis de Broglie menemukan sifat dualisme gelombang. Ini merupakan titik pangkal dari perkembangan mekanika kuantum. Ini merupakan visualisasi gelombang elektron untuk 3 orbital Bohr pertama. Gelombang memenuhi semacam kondisi resonansi, sehingga gelombang yang terus berinterferensi secara konstruktif dengan masing-masing dalam kondisi ini. Angka-angka tersebut berlaku untuk orbital hidrogen. Setelah de Broglie mengusulkan hipotesis, muncullah ilmuwan baru, yakni Clinton Davidson dan Lester Germer dari Amerika Serikat dan J.V. Thomson di Inggris, membuktikan bahwa listrik memiliki sifat gelombang. Lalu Thomson mengirimkan seberkas elektron melalui selembar kertas emas tipis, menampilkan serangkaian sinar X seperti tembaga di layar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. De Broglie mengusulkan bahwa cahaya dan radiasi elektromagnetik dapat menampilkan kualitas gelombang maupun partikel. Contohnya yakni elektron. Oleh karena itu, De Broglie mengklarifikasikan ide ini melalui pola difraksi elektron, atau dapat disebut juga dengan eksperimen celah tunggal. Dengan menurunkan persamaan energi dari Einstein, yang mana energi sendiri sama dengan M kali C kuadrat, M merupakan massa dan C merupakan kecepatan. Kemudian energi dari Max Planck yakni E sama dengan H kali V, yang mana rumusan V sendiri C sama dengan C per lambda. Dapat ditulis juga dengan H kali C per lambda. Kemudian setelah dibuat persamaan, maka didapatkan rumus H kali V per mv kuadrat. Kemudian V-nya dicoret. Karena M kali V ini merupakan rumusan dari momentum, maka dapat ditulis juga lambda sama dengan H per P. Kemudian rumusan dari de Broglie untuk mencari panjang gelombang atau lambda, yakni sama dengan H per P, atau dapat ditulis juga H per M kali V. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Hasanah
dengan NIM 210603110032. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai cahaya dalam konsep postulat de Broglie. Menurut de Broglie, cahaya dapat bersifat sebagai partikel dan juga sebagai gelombang, yang mana kemudian menjadi sebuah konsep, yaitu konsep dualisme gelombang, di mana cahaya mampu bertindak sebagai partikel dan juga gelombang. Kemudian de Broglie memiliki persamaan, yaitu lambda sama dengan H per P sama dengan H per M kali V, dengan ketentuan H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dengan P yaitu momentum, kemudian dengan massa, dengan M massa dengan satuan kilogram, V yaitu kecepatan dengan satuan m per s, maka besar panjang gelombang de Broglie adalah H per P, atau juga dapat dicari dengan H per M kali V. Setelah de Broglie membuat hipotesis tanpa melakukan eksperimen, kemudian muncul Clinton, Davison, dan Lester Gerner di Amerika Serikat, dan juga G.P. Thomson di Inggris, menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat seperti gelombang dengan cara melewatkan seberkas elektron melalui kertas emas tipis. Thomson memperoleh kumpulan lingkaran konsentris di layar, mirip dengan terlihat dengan sinar X yang merupakan sebuah gelombang. Tokoh-tokoh tersebut menunjukkan kebenaran dari teori de Broglie. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh soal dari de Broglie. Jika diketahui massa partikel 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilo dengan kecepatan 10 pangkat 6 meter per sekon, dan ditanyakan panjang gelombang, maka panjang gelombang dapat dicari menggunakan rumus lambda sama dengan H per M kali V, di mana H itu ketetapan Planck yang nilainya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon dibagi dengan massa partikel yang nilainya 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilo dikali kecepatan 10 pangkat 6 meter per sekon. Maka dapat diketahui nilai dari panjang gelombang yaitu 0,7245 kali 10 pangkat 9 meter. Demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai postulat de Broglie. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.